Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Cahyaningrum. NIM saya 201130098. Saya dari HESC semester 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat ringkasan dari mata kuliah Fikih Mawaris yang diampu oleh Bu Eva Fadilah, SHMH, dengan judul Definisi Ruang Lingkup dan Objek Mawaris dan tentang kewarisan menurut Islam. Baik, langsung saja kepada yang pertama, definisi ruang lingkup dan objek fikih mawaris. Pengertian fikih mawaris. Hukum mawaris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, hak pemilikan, harta, peninggalan atau tirkah pewaris. Menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Tujuan mawaris, yang pertama mengatur hak dan kewajiban keluarga almarhum. Yang kedua, menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima. Yang ketiga, menghindari sengketa persoalan warisan. Sumber hukum mawaris. Yang pertama, Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat ke-7. Dan yang kedua, hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul faraido wa 'allamuhan nas fa innahu nisful ilma wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang artinya, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraid adalah separuh dari ilmu yang akan dilupakan. Faraid ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. Yang kedua, kewarisan menurut Islam. Perkembangan hukum pewarisan pada masa pra-Islam. Di dalam masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari keluarganya yang meninggal adalah laki-laki, berfisik kuat, dan memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Selain laki-laki, waris juga dibagikan kepada orang yang mempunyai perjanjian kesetiaan dan orang-orang yang diadopsi. Bahkan sebagian masyarakat jahiliyah beranggapan bahwa janda perempuan dari orang yang meninggal termasuk 20 sebagian wujud harta warisan yang dapat diwariskan dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya. Dapat dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisan pada zaman jahiliyah adalah yang pertama, pertalian kerabat, yang kedua, kesetiaan, dan yang ketiga, adanya pengangkatan anak. Dalam sejarah, pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam atau pra-Islam. Adapun sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear, yang artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan. Karena masyarakat jahiliyah menganggap anak-anak tidak mungkin menjadi ahli waris karena belum mampu berperang, menunggang kuda, memanggul senjata ke medan perang, serta memboyong harta rampasan perang. Seseorang bisa mendapat warisan harta apabila yang disebutkan di atas 3. Sementara pada masa awal Islam, seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila adanya pertalian keluarga, pertimbangan anak, adanya hijrah, dan adanya persaudaraan. Pewaris baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris kepada ahli waris, seperti adanya perkawinan, kekerabatan, dan wala. Adapun hal-hal yang menggugurkan hak seorang menerima warisan adalah karena pembunuhan, berlainan agama, murtad, hilang tanpa berita, dan berlainan negara. Sebelum pembagian warisan, ada beberapa hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, biaya perawatan, pelunasan hutang, dan pemberian wasiat. Hukum pewaris pasca datangnya Islam. Dalam ensiklopedia tematis dunia Islam diterangkan bahwa pada masa awal Islam seseorang bisa mewarisi harta dari orang yang meninggal dunia karena keturunan, pengangkatan anak, dan sumpah setia. Selanjutnya ditambah lagi dengan orang yang ikut berhijrah dalam persaudarakannya orang-orang muhajirin dan dengan orang Ansor. Yang dimaksud dengan alasan ikut hijrah ialah jika seorang sahabat muhajirin meninggal dunia, maka yang mewarisinya adalah keluarganya yang ikut hijrah, sedangkan keluarga yang tidak ikut hijrah tidak mewarisi. Sementara
Jika sahabat muhajirin yang meninggal dunia itu tidak mempunyai kerabat yang ikut hijrah, maka sahabat dari golongan Ansor lah yang mewarisinya. Hak waris mewarisi pada masa permulaan Islam juga diberlakukan antara pasangan suami istri zaujiyah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-75. Asas prinsip kewarisan Islam. Yang pertama, menunaikan perintah Al-Quran. Yang kedua, memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga. Yang ketiga, melangsungkan keutuhan kehidupan keluarga. Yang keempat, melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggung jawab. Yang kelima, menghindarkan konflik keluarga. Dan yang terakhir, memperkuat ukhuwah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.